Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya beserta dua rekan saya akan mempresentasikan satu bab materi dari perkembangan dan bimbingan peserta didik. Nah, saya Khalilullah dan dua rekan saya, yang pertama Nur Fatimah dan yang kedua Siti Alia Azhari. Dengan judul di sini perkembangan, kemandirian dan penyesuaian diri dari peserta didik. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian. Nah, pengertian dari perkembangan kemandirian dari peserta didik yang pertama, menurut Chaplin, kemandirian atau otonomi adalah, nah di sini kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, bisa menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Nah, kemudian kemandirian juga adalah di sini usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Gitu. Nah, kemudian di sini ada pun bentuk-bentuk kemandirian. Nah, di sini menurut Robert Huffington. Nah, di sini jadi kemandirian itu emosi. Kemandirian emosi yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak ketergantungannya kebutuhan emosi orang lain. Kemudian kemandirian ekonomi. Nah, yaitu kemampuan mengatur ekonomi atau keuangannya sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Nah, itu. Kemudian berikutnya kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir di sini kemandirian sosial. Nah, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Nah, yang terakhir di sini tingkat dan karakteristik dari kemandirian. Nah, yang pertama itu tingkat impulsif dan melindungi. Yang kedua itu tingkat konformistik. Yang ketiga itu tingkat sadar diri. Yang keempat tingkat seksama. Yang kelima tingkat individualisme. Dan yang keenam itu tingkat mandiri. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terima kasih. Saya Siti Al-Azhari. Di slide ini saya akan menjelaskan pentingnya kemandirian bagi peserta didik. Dapat kita lihat dari situasi kompleksitas kehidupan dewasa ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. Fenomena yang terjadi sudah mendunia di kalangan pendidik, yang memerlukan adanya perhatian dari dunia pendidik. Kemandirian sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian seorang peserta didik, supaya untuk melatih seorang individu untuk bersikap tidak tergantung kepada orang lain. Ini adalah contoh dari slide yang tadi saya sudah jelaskan. Fenomena tersebut kita dapat lihat seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku penyimpangan dan kebiasaan belajar yang kurang baik. Hal ini dapat mencerminkan bahwa anak tersebut tidak mandiri dalam hal belajar. Di slide ini saya akan menjelaskan perkembangan penyesuaian diri peserta didik. Penyesuaian diri ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi. Penyesuaian diri lebih berpengaruh pada fisik, fisiologi, atau biologi yang dengan adanya hubungan kepribadian individu dengan lingkungan. Penyesuaian diri dalam bentuk kompositas mengisyaratkan bahwa individu seakan-akan mendapatkan tekanan kuat harus selalu mampu menyimpangkan diri dari perilaku baik secara sosial, moral, maupun emosional. Menyesuaikan diri sebagai usaha penguasa kemampuan penguasa dalam mengembangkan diri sehingga dorongan emosi dan kebiasaan menjadi terkendali dan terarah. Baik,
Selanjutnya ada macam-macam penyesuaian diri. Yang pertama ada penyesuaian diri personal, penyesuaian diri yang diarahkan kepada diri sendiri. Yang kedua ada penyesuaian diri moral dan religius, kapasitas untuk memenuhi kehidupan secara efektif dan bermanfaat dalam kehidupan yang baik dari individu. Yang ketiga ada penyesuaian diri sosial, pola hubungan antara kelompok. Yang keempat ada penyesuaian diri marital dan perkawinan. Yang kelima ada penyesuaian diri jabatan atau fasional, berhubungan erat dengan penyesuaian akademis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama ada kondisi fisik seperti hereditas, konstitusi fisik, dan juga sistem syaraf. Yang kedua ada perkembangan dan kemasan unsur-unsur kepribadian seperti intelektual, sosial, dan juga emosional. Yang ketiga ada unsur penentu psikologi seperti pengalaman, proses belajar, dan juga kebiasaan. Yang keempat ada kondisi lingkungan seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kelima ada unsur kebudayaan, keyakinan, dan juga agama. Yang terakhir ada proses penyesuaian diri menurut Sneijder. Yang pertama ada motivasi, kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam organisme. Yang kedua ada sikap terhadap realitas, sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik sangat diperlukan pada proses penyesuaian diri. Yang ketiga ada pola dasar penyesuaian diri, penyesuaian yang terjadi dalam sehari-hari terdapat suatu pola dasar penyesuaian diri. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum.